Baiklah, pada contoh ketiga, di sini kita membahas mengenai masih balok di atas dua tumpuan dengan beban terpusat. Tetapi bebannya di sini ada yang kondisi miring dengan sudut 45 derajat. Jadi, gaya-gaya aksi yang terjadi dari P1, P2, dan P3 harus ditahan oleh reaksi yang ada di titik A dan di titik B. Seperti yang kita ketahui, di titik A itu adalah tumpuan sendi, ya. Sendi bisa menahan dua gaya, vertikal dan horizontal. Sedangkan di titik B itu hanya bisa menahan gaya vertikal karena dia tumpuan roll. Untuk penyelesaiannya, pertama kita harus uraikan dulu gaya P3. Gaya P3 itu kondisinya miring, jadi kita harus sesuaikan dengan reaksi yang ada di tumpuan. Karena tumpuan di sini cuma ada vertikal dan horizontal, jadi kita bikinkan gaya P3 itu menjadi vertikal dan horizontal. Untuk membuat gaya P3 menjadi vertikal dan horizontal, kita bisa menggunakan rumus sin dan cos. Untuk menjadikannya vertikal, kita bisa mengalihkan P3 itu dengan sin 45 derajat. Sedangkan untuk menjadikannya horizontal, kita bisa menggunakan rumus cos 45 derajat. Nah, karena di sini sin 45 derajat dan cos 45 derajat itu hasilnya sama, jadi bebannya juga akan menjadi sama. Tetapi lain halnya apabila nanti terdapat sudut yang berbeda, ya. Nanti berbeda juga vertikal dan horizontalnya. Kemudian kita bisa langsung mencari reaksi di titik A dan B menggunakan persamaan momen. Nah, kalau di sini kita tinjauan awalnya adalah momen di titik A, berarti kita mau mencari RBV, ya. Seperti yang kita lihat di gambar sebelumnya. Kita momen di titik A, berarti RBV yang harus kita cari. Seperti biasa kita masukkan semua nilai-nilainya, RBV dengan jaraknya 8, kemudian P3 yang vertikal dikali jaraknya 6,5, kemudian P2 dikali jaraknya 5, kemudian P1 dikali jaraknya 2,5. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang gaya-gaya ini, gaya-gaya aksi dia positif semua karena arah putarannya searah jarum jam terhadap titik A. Sedangkan yang RBV itu minus karena kebalikan dari arah jarum jam. Kita selesaikan semuanya, didapatkanlah hasil RBV sama dengan 3,15525 ton, ya. Selanjutnya kita tinjau dari titik B, kita buatkan sigma momen di titik B sama dengan 0, yang artinya semua momen yang mengarah ke titik B itu harus sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilainya. RAV dikali 8 karena jaraknya 8 ke titik B. P1 dikali 5,5 ke titik B itu. Kemudian P2 jaraknya 3,5. P3V jaraknya 1,5, ya. Nah, di sini RAV-nya positif karena ke titik B itu searah jarum jam. Sedangkan gaya-gaya P1 itu kebalikan dari jarum jam. Kita selesaikan semua. Nah, di sini didapatkan RAV sebesar 2,11275 ton. Setelah kita dapatkan semua nilai-nilainya, kita bisa mengecek apakah struktur kita dalam keadaan stabil. Kita kontrol. Menggunakan sigma vertikal sama dengan 0. Gaya-gaya reaksi RAV dan RBV kita bandingkan dengan gaya-gaya aksi P1, P2, dan P3V. Kita lihat di sini kita gunakan kontrolnya vertikal, ya. Jadi gaya-gaya yang ada harus cuma vertikal doang. Jadi gaya horizontal nanti kita cek dengan persamaan horizontal, ya. Kita cek ternyata hasilnya sama. Berarti struktur kita seimbang dalam dalam posisi vertikalnya, ya. Seimbang. Kemudian kita masih mempunyai gaya horizontal. Maka dari itu kita harus cek menggunakan persamaan horizontal, ya. Semua gaya horizontal harus sama dengan 0, ya. Kita lihat di sini RAH. Di sini RAH, kenapa kita tidak kasih positif atau negatif? Karena kita belum tahu sebenarnya RAH itu bernilai apa, ya.
RAH itu bernilai apa. Jadi kita masukkan saja RAH gitu. Nah, kemudian min P3H kita sudah tahu P3 itu arahnya ke kiri. Ke kiri ya. Berarti kita masukkan min. Nah, setelah kita masukkan nilainya, RAH sama dengan P3HO. Berarti RAH kita adalah positif. Seperti itu ya. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Di sini ini adalah referensi untuk perhitungan yang saya berikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.